Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Istri bukan pembantu. Gitu kira-kira. Istri bukan pembantu. Istri bukan tukang masak. Istri bukan tukang cuci. Istri bukan tukang nyapu. Istri bukan tukang ngepel. Bukan, Pak. Istri itu teman suami, mitra, saling mengisi. Jangan. Suami marah-marah kan istrinya nggak nyuci, nggak nyetrika, nggak urus. Bukan itu tugasnya. Tugas orang lain. Kalau mau ada, ya harus cari orang lain yang bisa membantu itu. Kalau istri mau mengerjakan, monggo. Kalau istri nggak mengerjakan, jangan dianggap istri sebagai pembantu rumah tangga. Karena posisinya mitra. Ya. Kebanyakan kan nggak begitu ya, Pak ya? Kebanyakan ya istri tukang cuci, ya istri tukang gosok, ya istri tukang ngepel, istri tukang nyapu, ngurusin anak. Suami udah pulang marah-marah sampai di rumah, dalam hati istri nggak capek di rumah. Di rumah juga bisa lebih capek, kendatipun nggak macet-macet di jalan. Anak-anak misalnya kan, ya nggak usah jauh-jauh lah kira-kira. Kalau anak masih kecil-kecil 3, misalnya istri yang pergi dah, bapak di rumah. Bapak pagi-pagi masang air, bikin bubur, segala macam gitu kan. Mumet Pak, kalau yang nggak biasa ya mumet. Belum lagi bersih-bersih segala macam yang lain. Itu seminggu ditinggalin istri rasanya 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan kaji dan ngaji kita pada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Saya masih ingin melanjutkan bagian dari penjelasan kitab ini tentang atau seputar soal pernikahan. Soal pernikahan. Dan ini memang kemarin kita sudah baca, antara lain adalah tentang khutbah nikah ya. Khutbah nikah. Khutbah nikah beda dengan tausiah nikah. Nasihat pernikahan itu beda lagi. Jadi khutbah nikah itu adalah satu khutbah ya, seperangkat yang sudah disusun oleh para ulama atas dasar hadis-hadis Nabi yang tersebar-sebar tentang nasihat pernikahan itu, ya, termasuk juga ada yang dikutip dari khutbah Nabi ketika beliau khutbah wada. Ya, ketika wukuf di Arafah itu kan ada khutbahnya yang luar biasa. Istausu bin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi di dalam khutbah nikah itu antara lain, jadi kalau Bapak buka, saya ada sedikit kutipan juga ini khutbah nikah. Variasinya bisa macam-macam Bapak Ibu. Tetapi paling tidak di dalamnya itu ada memang hamdalah, salawat dan nasihat-nasihat yang di dalamnya menjelaskan tentang bahwa pernikahan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ya. Jadi memang tidak diperkenankan, sebenarnya tidak diperkenankan ya, seseorang itu terus membujang, lajang sampai akhir hayat. Ya, lajang sampai akhir hayat ya. Kan ada 3 orang pemuda yang diketahui oleh Nabi terlalu berlebihan. Ya, ada yang beribadah sepanjang malam, nggak tidur-tidur, nggak ada istirahatnya. Nabi dengar itu. Yang kedua, ada yang puasa terus, nggak buka-buka. Nabi dengar itu. Kemudian ada juga yang melajang terus, nggak nikah. Nabi dengar juga. 3-tiganya dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Aku adalah orang yang paling takwa, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
atqakum bahasa beliau itu dalam penjelasannya. Aku ini bangun malam, aku beribadah, tapi aku juga tidur. Aku juga tidur. Aku bangun malam, aku beribadah juga, tapi aku juga tidur. Ya. Ya, ini Rasul menasihati jangan sampai kau beribadah terus, begadang terus tanpa istirahat, karena mata, karena fisik butuh waktu istirahat. Ada haknya, mata punya hak, telinga punya hak, fisik punya hak, nggak bisa diforsir terus. Ya. Maka ada waktunya beristirahat, ada waktunya. Tapi istirahatnya juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalaupun tidur juga tidurnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana tidur beribadah pada Allah? Mau tidur, jangan lupa ambil wudu. Kan begitu yang diajarkan Rasul. Ambil wudu. Kalau perlu baca Quran sejenak boleh, atau beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang memang kita hafal boleh. Kan mulai itu ngantuk lama-lama. Kalau ngantuk lama-lama, terus diiringi dengan doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau soal apa yang dibaca, kita pernah dulu baca itu. Ya, ada misalnya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, ya. Kemudian Nabi menengadahkan tangannya kemudian beliau tiup, dihembuskan. Kemudian setelah dihembuskan diusapkan ke seluruh bagian tubuhnya. Itu jelang tidur, Pak. Kan kita pernah baca dulu di sini. Jelang tidur. Jadi yang beliau lakukan itu udah wudu, kemudian siap untuk tidur, ya. Kemudian ya, ini Aisyah yang bercerita kan, karena memang ini urusan dalam negeri ini. Urusan dalam negeri kan istri yang tahu. Yang lain nggak bisa cerita. Yang cerita Aisyah. Jadi Nabi ambil wudu, kemudian berdoa, mengadakan tangan, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi, kemudian tangannya dibukakan, kemudian dihembuskan, wa nafakha, dihembuskan. Ditiup tangannya, maka kemudian diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa disentuh. Yang bisa disentuh. Kemudian les tidur. Tidurnya tidur dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Istirahat tapi dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diambil ajalnya, expired masa hidupnya pada saat dia tidur, itu luar biasa. Dia dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan dia sudah ingat pada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun diambil ajalnya pada saat dia tidur, nggak bangun lagi, itu dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan Rasul. Yang dicontohkan Rasul. Jadi istirahat pun harus istirahat dalam keadaan beribadah, dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu kalau kita nih, kadang-kadang lepas juga kendali, lepas kontrol. Ya, tidur aja. Dianggap biasa, belas aja. Les tidur, bangun les. Malah kadang-kadang cari berita dulu. Wah, berita. Apalagi lagi sekarang lagi hangat nih, wah. Koalisi gitu kira-kira. Ya, cari berita dari detik per detik, menunjukkan perkembangannya seperti apa. Atau tidur ya, orang-orang yang mau jadi capres, jadi cawapres ya. Ini almarhum di dalam tidur ya. Jadi dalam keadaan seperti itu kan sayang, Pak. Ya, kita jangan lupa dalam keadaan yang seperti itu pun kita harus tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, kau ini puasa, kok puasanya nggak buka-buka? Nggak bisa. Aku ini puasa, banyak puasa, tapi aku juga buka. Nggak boleh, karena ada hak juga, fisik itu punya hak. Harus dikasih nutrisi, dikasih asupan makanan, harus ada gizi. Karena supaya bisa bergerak beribadah, sholat bisa berdiri, itu kan mesti ada fisik yang kuat. Baca Quran, kan mesti fisik, ada fisik yang kuat. Apalagi mau berangkat haji misalnya, itu fisiknya harus kuat. Jadi memang harus, nggak bisa puasa wisol terus menerus. Ya, Nabi itu tidak membenarkan juga. Makanya ada buka, ada sahurnya diakhirkan, gitu ya. Kemudian bukanya segera,
Jangan ditunda-tunda karena punya hak ya. Fisik itu punya hak untuk segera mendapatkan asupan makanan ketika buka itu. Jangan ditunda-tunda. Jangan mentang-mentang kuat puasa. Bukanya udah buka lama belum buka-buka. Ya, jam 7 baru buka, jam Isya baru buka enggak. Kemudian juga sama, ada yang ketiga yang lajang terus kata Nabi, aku juga sama, ya manusia biasa, tapi aku nikah. Nah, cuma memang dalam beberapa percikan sejarah itu kan banyak ada tokoh-tokoh yang nggak menikah, ya, karena saking asiknya dia bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa misalnya tuh seorang sufi besar Rabi' al-Adawiyah, perempuan bu, besar Rabi' al-Adawiyah itu nggak nikah sampai akhir hayatnya, karena dia sudah saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak ingin hatinya terbagi dua, gitu kira-kira. Ya, hatinya terbagi dua, satu untuk suami, satu untuk Allah. Dia nggak mau begitu, dia maunya semua hatinya hanya untuk Allah, cintanya hanya untuk Allah. Makanya kan Rabi' al-Adawiyah itu dikenal dengan konsep tasawufnya itu mahabbah, cinta. Jadi jadi perasaan cinta dan bercintanya dengan Allah sudah sangat nikmat dan dia tidak ingin ada saingan Allah di dalam dirinya. Nanti kalau punya suami ada saingan Allah. Nanti kalau punya anak-anak ada saingan Allah. Jadi dia yang tidak ingin, saking cintanya, puncaknya begitu, itu puncak spiritualitas namanya. Ada beberapa tokoh-tokoh yang lain juga demikian. Ya, itu semua kembali ke ke tingkat spiritualitasnya, ya, karena memang sangat dekat dengan Allah sehingga kemudian puncaknya bisa sampai seperti itu. Itu mudah-mudahan tetap Allah ridho, ya, Allah ridho. Karena nikah ini kan juga sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak nikah juga nanti perkembangan kontinuitas manusia itu nggak berlanjut, nggak ada, nanti akan punah. Ya, kenapa binatang-binatang punah itu karena tidak ada keberlanjutan. Ya, kenapa manusia ada terus menerus? Karena ada pernikahan, ada keberlanjutan namanya. Makanya kalau misalnya sesama jenis nggak ada keberlanjutan, makanya nggak boleh kan. Sesama jenis nggak ada keberlanjutan. Nanti kalau sudah punah yang senior nggak ada keberlanjutan. Nah, sementara manusia ini memang menjadi khalifah di muka bumi ini harus ada keberlanjutan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak buka misalnya di Kiai Google itu ada khutbah nikah yang macam-macam nih, ya, banyak macam-macam redaksinya, ya. Tetapi salah satunya adalah tadi, supaya istri itu yang engkau pinang, yang engkau nikahi itu, ya, itu harus benar-benar dijaga, dipelihara, dihormati, dihargai. Istri bukan pembantu. Gitu kira-kira. Istri bukan pembantu. Istri bukan tukang masak. Istri bukan tukang cuci. Istri bukan tukang nyapu. Istri bukan tukang ngepel. Bukan, Pak. Istri itu teman suami, mitra, saling mengisi. Jangan. Suami marah-marah karena istrinya nggak nyuci, nggak nyetrika, nggak urus. Bukan itu tugasnya. Tugas orang lain. Kalau mau ada, ya harus cari orang lain yang bisa membantu itu. Kalau istri mau mengerjakan, monggo. Kalau istri nggak mengerjakan, jangan dianggap istri sebagai pembantu rumah tangga. Karena posisinya mitra. Ya. Kebanyakan kan nggak begitu ya, Pak ya? Banyak kan, ya istri tukang cuci, ya istri tukang gosok, ya istri tukang ngepel, istri tukang nyapu, ngurusin anak. Suami udah pulang marah-marah sampai di rumah, dalam hati istri nggak capek di rumah. Di rumah juga bisa lebih capek, kendatipun nggak macet-macet di jalan. Anak-anak misalnya kan, ya nggak usah jauh-jauh lah kira-kira. Kalau anak masih kecil-kecil 3, misalnya istri yang pergi dah, bapak di rumah. Bapak pagi-pagi masang air, bikin bubur, segala macam gitu kan. Mumet, Pak, kalau yang nggak biasa ya mumet. Belum lagi bersih-bersih segala macam yang lain. Itu seminggu ditinggalin istri rasanya 2 tahun. Sekarang ngurusin anak loh. Jadi kebayang begitu.
Jadi memang harus benar-benar sama-sama saling menghargai dan menghormati. Ini kalau Bapak buka di dalam khutbah nikah itu isinya adalah semacam itu, hal-hal yang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya memang naskah khutbah nikah ini macam-macam, jadi bervariasi, beraneka. Tetapi ini adalah kutipan ya, atau diambil dari nasihat-nasihat Rasul kepada para sahabat yang kemudian disusun oleh para ulama. Ya. Bacanya pun kalau yang biasa baca Quran mungkin caranya bacanya beda. Ada lagunya, ada tilawahnya, ada baca yang biasa juga nggak ada masalah, gitu kan. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, tidak sunnah, tetapi dia adalah mubah hukumnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan bagian dari penjelasan ini. Nah, pada saat pernikahan itu, kemarin saya ulangi sedikit lagi ini doa yang paling populer adalah barakallahu laka wa baraka atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, nih Pak, Bu. Kenapa kata barokah diulangi 2 kali di sini? Ada barakallahu laka, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Dia ada rahasianya kan? Yang satu baraka alaikuma atau barakallahu lakuma, tapi kemudian Rasul diulangi lagi wa baraka alaikuma. Jadi ada lakuma, ada alaikuma. Ini apa bedanya gitu kira-kira? 2 kali diulang tuh barokah. Nah, ulama banyak kemudian menjelaskan ini. Jadi kalau barakallahu lakuma itu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam keadaan kau senang, dalam keadaan kau berbahagia, dalam keadaan kau hidup bahagia, dalam keadaan berharta, dalam keadaan punya jabatan, dalam keadaan punya kedudukan, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah berkahi juga. Posisi punya jabatan, mudah-mudahan berkah jabatan posisinya, kedudukannya. Lagi nikmat harta yang luar biasa, mudah-mudahan hartanya itu berkah. Hartanya memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan manfaat-manfaat. Kekayaan, gitu kan. Rumah yang mewah, luar biasa indah, mudah-mudahan juga itu barakallahu lakuma. Tapi kemudian yang wa baraka alaikuma, oleh ulama disebutkan, mudah-mudahan Allah juga berkahi kau dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan kurang harta, tetap Allah berikan keberkahan. Jadi barakallahu lakuma itu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Allah berkahi. Dalam keadaan sakit pun, ya gitu kira-kira, dalam keadaan sempit pun kehidupan, dalam keadaan kekurangan harta pun, mudah-mudahan Allah berkahi. Dalam keadaan kegagalan pun mudah-mudahan Allah berkahi. Jadi keberkahan itu Nabi memberikan doa, keberkahan dalam kesenangan juga kau dapatkan, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan sedih juga kau dapatkan. Banyak orang kan yang sedang orang kurang harta tapi hidupnya berkah, Bang. Iya. Iya, kurang harta, makan tuh pas-pasan tapi berinfak tuh jalan terus. Berkah hartanya kan, memberikan manfaat. Ada orang yang misalnya berlimpah ruah hartanya, berinfak susah, nggak berkah. Ada orang yang hartanya nggak banyak tapi berkah. Dalam keadaan sakit berkah masih mendoakan orang lain, padahal dia sakit, masih memberikan manfaat buat orang lain, masih mau menolong orang lain. Ya, banyak orang-orang yang kurang sehat itu masih memberikan perhatian pada orang. Dalam keadaan sedih pun masih, dianya sebenarnya sedih, tapi masih mau membahagiakan orang lain, memberikan motivasi. Padahal dia sedih, dalam keadaan sedih, tapi dia bisa menutupi itu, kemudian dia memberikan motivasi pada orang lain, memberikan manfaat, memberikan kebaikan.
Nabi tidak hanya berdoa untuk diberikan keberkahan itu dalam keadaan senang saja, dalam keadaan rumah tangga kau juga dalam keadaan sulit, susah, sedih. Mudah-mudahan Allah tetap berkah. Itu barokah alaikumah. Barokah yang kedua. Ya, makanya diulang oleh Nabi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Jama'a bainakuma itu himpun keduanya di antara kau ini fi khairin, dalam kebaikan. Maka harus saling menasihati itu suami istri, untuk saling menasihati dalam keadaan kebaikan. Suami nasihati istrinya, "Mah, bangun malam. Nah, salat yuk jamaah. Enggak ke masjid enggak apa-apa lah tapi kita jamaah di rumah." Kalau bisa anaknya sudah dewasa, anak lain jadi imam, tuh nikmat betul. Ya, kita baca Quran yuk. Bu bilang begitu Bu sama Bapak. Ya, baca Quran. Itu anak-anak rajin banget baca Quran, kayak qiraati, TPA-nya rajin. Ayahnya harus juga rajin. Ajak. Ya, artinya saling mendorong untuk melakukan kebaikan. Ya, bangun malam ya, tahajud. Ya, nanti siapa yang bangun duluan bangunin. Ya, yang duluan bangunin sih. Ibu bangunin suami. Malam tahajud, janjian, kasih tahu dulu. Ya, malam ini kita bangun malam. Ya, siapa yang bangun duluan, bangunin. Ya, barangkali gitu. Kalau susah dibangunin, nggak mau bangun-bangun, gampang Pak. Gampang kalau nggak bangun-bangun. Bapak duduk aja di sampingnya. Kemudian baca Quran, ya, dan zikir, kemudian talqin. Talqin, dia kan kaget, gitu kan. Kaget dia kalau udah ditalqin, dibacain Quran, gitu kan. Ditalqin, gitu kan. Kaget dia pasti bangun. Ya, karena disangka udah selesai hidupnya, gitu kan, sama istrinya, gitu kan. Bangun, gitu. Dicipratin air kadang-kadang juga masih belum bangun, gitu. Ya, itulah memang harus sama-sama saling mendukung, melakukan kebaikan, saling mengingatkan, ya. Ini yang barakallahuma wa baraka alaikuma. Nah, saya akan lanjutkan dengan hal-hal yang bahasa ini yang berbau atau katakanlah bernuansa rumah tangga internal tuh jangan diceritakan pada orang lain. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu jangan kasih tahu orang lain. Disebutkan di sini. Termasuk sama mertua pun jangan usah ngomong. Dan mertua juga jangan nanya-nanya. Ya, jangan nanya-nanya gitu kan. Gak perlu. Artinya sudahlah, kesulitan. Artinya apa? Dalam rumah tangga itu sebenarnya hal-hal yang sangat internal itu ya kalau perlu diselesaikan secara internal saja. Orang terdekat pun jangan tahu. Mertua gak usah tahu. Kalau mertua tahu juga akhirnya kadang-kadang mertua ngebelain anaknya sih. Ya, padahal anaknya yang keliru. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jangan diceritakan hal-hal yang sifatnya internal. Ya, soal-soal domestik. Nah, itu jangan diceritakan. Nah, jamaah saya tidak perlu mengulang doa misalnya tentang hubungan akrab suami dan istri karena itu semua sudah hafal. Di sini memang ada doanya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya, itu doa yang warid. Jadi kalau itu dibaca jamaah, itu memang doa berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi doanya agak panjang di sini. Yang populer adalah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Di sini agak panjang ya, faqudhiya bainahuma waladun lam yadurru. Jadi kalau ada seseorang yang ketika dia hubungan akrab dengan suami istri itu, dia mengawalinya dengan membaca doa ini, maka disebutkan di sini bahwa nanti akan melahirkan anak yang tidak tidak terganggu oleh godaan setan, gitu kan. Lam yadurruhu asyaiton abada. Jadi penting. Jadi kita ini padat dengan doa-doa, gitu kan. Semua kan. Tidur, bangun tidur, sampai soal-soal berkeluarga begini sangat kecil-kecil begini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sebut bagian-bagian penting saja. Ini ketika istri mau melahirkan. Jadi padat, ini cepat sekali pembahasannya di sini di dalam Al-Azkar karena memang bukan kita fikih ya. Jadi bagian-bagian penting saja yang ada doa-doa Rasul di dalamnya. Jadi babu ma yuqalu 'indal wiladati wa ta'allumil mar'ati bidzalika. Melahirkan itu kan apa ya? Sesuatu yang ibu gimana sih melahirkan itu rasanya? Nah, kan ibu yang tahu. Bapak nggak tahu betapa sulitnya, pertaruhan nyawa. Ya, kalau kita mau mau benar-benar menghargai ibu dan menghargai istri, sering buka Pak YouTube wanita melahirkan. Betapa luar biasa, ya, luar biasa. Nah, ketika misalnya si istri melahirkan, itu disebutkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat. Warwaina fi kitab Ibn Sunni an Fatimah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dana wiladaha. Jadi ketika Fatimah ingin melahirkan, Fatimah jelang melahirkan, lama dana wiladaha, amara Umma Salmah wa Zainab bin Jahsin. Jadi ketika Fatimah segera atau jelang melahirkan, ya, beliau memanggil Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsh, dua orang ini, ayatia, ya, supaya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah mau melahirkan, dia memanggil siapa? Dua orang yang dipanggil, Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsh. Supaya apa? Supaya datang dekat itu Fatimah yang mau melahirkan. Rasul sebagai ayah juga enggak mendekati, ya, karena ini kan soal kewanitaan, ya, jelang melahirkan. Kalau sekarang sudah medis namanya, tapi kalau dulu barangkali ya tidak seperti sekarang ini kan. Jadi memang sangat privasi, ya, suasana melahirkan itu. Sekarang metodenya macam-macam kan Pak ya. Ada yang melahirkan di dalam air ya. Iya. Melahirkan di dalam air katanya mengurangi rasa sakit juga. Ya. Jadi melahirkannya di dalam kolam, Pak. Nyembur. Ya, nyembur di dalam air gitu kan, ada bak tertentu. Nah, sekarang jadi Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsh ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya untuk mendekati Fatimah karena Fatimah jelang melahirkan. Fatimah siapa Pak? Anaknya Rasul, istrinya? Istri siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah atau Ummu Salamah dan Zainab bin Jahsin mendekati Fatimah, apa yang diperintahkan Rasul ya? Dipesankan nanti pada saat kamu mendekati Fatimah ya yang jelang melahirkan itu. Keduanya diperintahkan untuk dekat kepada Fatimah dan apa yang diiringi ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqra'a 'indaha ayatul kursi. Ya. Jadi banyak baca ayat kursi. Bapak suami istri mau melahirkan di luar ruangan, kan disuruh tunggu di luar ruangan, nanti dipanggil sama dokter SPOG-nya tuh. Nanti Pak anaknya sudah melahirkan, alhamdulillah ibu sehat, bayi sehat kan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Sudah, ya alhamdulillah juga segera masuk kalau disuruh masuk kan. Jangan diapa-apain dulu tuh bayi, nggak usah dibersihin dulu. Bapak langsung azankan, nggak usah nyamun dibersihin dulu mestinya. Kalau dibersihin sih dia udah mendengar suara-suara lain tuh, suara bidan, ada suara perawat. Ya, kalau diperintahkan kan begitu dilahirkan langsung azankan dan iqamatkan kan gitu ya. Jadi pendengaran pertama yang didengar bayi itu adalah kalimat tauhid. Dia belum mendengar suara gemericik air, belum mendengar suara dokter, belum mendengar suara perawat gitu kan, belum mendengar yang lain. Kalau perlu belum dibersihkan itu sudah langsung diazankan. Karena Bapak dipanggil sudah dalam keadaan bersih ya kita ya. Izin saja Mas, baru dilahirkan ke dalam keadaan masih seperti itu langsung diazankan dan diiqamatkan. Jadi baca ayat kursi Bapak jangan baca
WA grup, jangan baca yang cari-cari yang lain, sudah nungguin istri mau lahir, banyakin baca ayat kursi. Itu yang diperintahkan, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah dan Zainab bin Yasin ketika Fatimah anaknya sebagai istri dari Sayyidina Ali mau melahirkan. Nah, apalagi Pak setelah ayat kursi, kita lihat disebutkan di sini Al-A'raf ayat ke-54. Bapak buka nanti surat Al-A'raf ayat ke-54 itu apa? Surat Al-A'raf ayat ke-54. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini kaitannya dengan Allah sebagai Maha Pencipta, ya. Maha membentuk bayi yang ada di dalam rahim itu, ya. Yang Maha mengatur alam ini, ya. Matahari dan bulan dan bintang-bintang, ya. Berada pada porosnya, berada pada posisinya, ya. Ala lahul khalqu, ya, ketahuilah yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Tabarakallahu rabbul alamin. Jadi ayat kursi jangan lupa ya Pak, dilanjutkan dengan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7. Ayat ke-54. Ya, kalau istri Bapak sudah nggak lagi melahirkan, kasih tahu sama mantu. Mantu, kita punya mantu, kalau misalnya punya mantu atau misalnya ada yang lain, ya keluarga, saya tahu sambil nungguin baca ayat kursi banyak-banyak sama Al-A'raf ayat 54. Sumbernya mana Pak? Al-Azkar An-Nawawiyah, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ya. Nah, jadi dalam keadaan seperti itulah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat menunggui istri atau siapapun, ya, yang melahirkan atau jelang melahirkan. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, ya. Ya. Nah, nanti ada misalnya dilanjutkan selanjutnya dengan diazankan dan diiqamatkan. Ini juga ada bagian. Jadi dicatat Pak, ayat kursi dan surat Al-A'raf ayat ke-54. Ya, nanti Bapak baca surat Al-A'raf ayat ke-54. Diazankan, diiqamatkan. Juga di sini disebutkan, diazankan di kuping kanan, diiqamatkan di kuping kiri. Di telinga kanan diazankan, di telinga kiri diiqamatkan. Diazankan, diiqamatkan. Maka Bapak jangan perlu heran ketika, ya, ini nggak usahlah kemudian menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ketika jenazah mau dikuburkan atau dimakamkan itu, setelah dibuka, dipelukan ke dalam tanah dan mau ditutup itu diazankan dan diiqamatkan. Jadi Bapak jangan kemudian misalnya ini apa, gitu. Ya, karena ini ada semacam satu gambaran bahwa pada saat dia hadir di dunia diazankan dan diiqamatkan. Pada saat dia selesai di dunia diazankan dan diiqamatkan. Makanya yang turun tuh, yang menurunkan jenazah mestinya suami kalau istri yang wafat. Kalau suami yang wafat mestinya anak atau keluarga dekat, ya. Dan dia nanti mengazankan, mengiqamatkan dia. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi itu persoalan seperti apa, tetapi bahwa ada anggapan bahwa dulu pada saat lahir diazankan dan diiqamatkan, pada saat ingin dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jasadnya, ya, itu juga diazankan dan diiqamatkan. Diiringi dengan azan dan iqamat. Emang bayi pada saat lahir sudah dengar, Pak? Makanya kemudian diazankan dan diiqamatkan. Menurut saya pernah sampaikan di sini. Menurut ilmu kedokteran, dokter THT, udah Pak, sudah mendengar dia. Samar-samar. Saya pernah ditanya, apa sih fungsinya itu azan dan iqamat? Kan bayi juga nggak dengar. Saya tanya sama dokter THT ahlinya.
guru besar FKUI di spesialis THT. Saya tanya, oh udah denger dia. Cuma dengarnya tentu tidak seperti dengarnya kita. Kan di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan memang Allah sudah ciptakan itu, pendengaran itu. Pendengaran sudah diciptakan. Cuma dia belum berfungsi optimal. Dia akan berfungsi pelan-pelan. Dengar lama-lama denger tuh lama-lama terus sesuai dengan perkembangan usia, lama-lama denger. Dia dengar, oh dia kenal nih suara ibunya nih. Nah, dia kenal tuh lama-lama. Suara orang lain, makanya ketika didekati dengan suara ibunya, dia tenang, diam. Nanti lama-lama dia dengar tuh suara orang lain, dia bedakan. Suara ayahnya dia tahu, itu ayah saya, suara ayah saya, itu suara ibu saya. Tahu dia. Sama dengan pelukannya, Pak. Pelukan nih, kulit kita ini kan sama kayak kulitnya. Tapi kulitnya ibu ketika bersentuhan dengan bayi, itu si bayi tahu. Ini kulitnya ibu saya. Bukan kulit orang lain. Makanya ketika didekap sama ibunya dia lagi nangis, diam. Tapi didekap sama orang lain masih nangis aja dia. Beda, bukan karena sekolah dekapannya, tapi memang sense-nya itu sudah terbentuk, sudah ada. Pendengarannya perlahan-lahan terus dia tahu, matanya perlahan-lahan dia lihat, terbuka terus. Perkembangannya terus begitu, lama-lama dia awas dia lihat, oh ini ayahnya, ini dia tahu ayahnya, dia tahu ini ibunya. Ada orang lain yang hadir, oh, itu bukan ayah saya. Ada orang lain yang hadir, oh itu bukan ibu saya. Jadi perlahan-lahan ya. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi perlahan-lahan terus dibentuk pendengaran ada, alatnya telinga. Penglihatan ada, alatnya mata. Jadi mata ini sebagai alat. Nih, pendengarannya, kemudian alatnya adalah telinga. Jadi diciptakan alat. Baik jamaah, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita masih akan melanjutkan. Ada beberapa poin yang masih harus kita selesaikan. Malam hari ini kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon izin tidak sampai mengimami Isya karena juga hari ini malam ke-7 tahlilan di rumah almarhum yang tadi saya sampaikan. 7:30 sudah. Jadi saya harus pamit dan melanjutkan nanti salat Isya di kediaman almarhum. Jadi mohon izin tidak sampai mengimami Isya di sini. Ya, mudah-mudahan kaji kita pada malam hari ini bermanfaat. Langsung saya tutup. Mari kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.